Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini diberikan tugas sebagai moderator kelompok 2 dalam tugas video mata kuliah perkembangan peserta didik. Unit 6 Perkembangan Intelek Sosial, Bahasa, dan Bakat Khusus. Perkembangan intelek sosial bahasa mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dengan efektif dalam situasi sosial. Ini mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif, memahami bahasa nonverbal, memahami dan mengikuti aturan-aturan sosial, dan menyesuaikan bahasa dan perilaku sesuai dengan konteks sosial yang berbeda. Beberapa perkembangan intelek sosial yang penting meliputi 1. Perkembangan kemampuan berbicara. Anak-anak mengembangkan kemampuan berbicara seiring bertambahnya usia. Mereka belajar menggunakan kata-kata dan membangun kalimat, dan mengungkapkan ide dan perasaan mereka dengan cara yang jelas dan terorganisir. Kedua, kemampuan berkomunikasi nonverbal. Bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata merupakan bagian penting dari komunikasi sosial. Individu yang berkembang secara intelek sosial bahasa akan mampu membaca dan memahami isyarat nonverbal, serta menggunakan isyarat tersebut untuk mengkomunikasikan pesan dengan lebih efektif. Kemudian ada memahami aturan-aturan sosial dalam bahasa. Bahasa juga melibatkan pemahaman tentang aturan-aturan sosial yang terkait dengan penggunaan bahasa. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana bicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang sesuai dalam situasi tertentu, dan memahami nuansa budaya yang terkait dengan bahasa. Kemudian kemampuan memahami dan menggunakan bahasa secara konstekstual. Individu yang berkembang secara intelek sosial, bahasa akan dapat menyesuaikan penggunaan bahasa mereka dengan konteks sosial yang berbeda. Mereka akan memahami perbedaan antara berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan seorang guru, atau berbicara dalam konteks formal atau informal. Nah, kemudian kemampuan berempati dan membaca emosi orang lain melalui bahasa. Intelek sosial bahasa juga melibatkan kemampuan untuk memahami emosi dan persepsi orang lain melalui bahasa yang digunakan. Ini termasuk kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, menunjukkan pengertian, dan merespon dengan tepat terhadap perasaan orang lain. Perkembangan intelek sosial bahasa adalah proses yang terus berlanjut sepanjang kehidupan seseorang. Ini dipengaruhi oleh pengalaman sosial, interaksi dengan orang lain, serta pemahaman dan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Dengan latihan dan kesadaran yang tepat, individu dapat terus mengembangkan keterampilan mereka dalam menggunakan bahasa dengan efektif sesuai situasi sosial. Halo, aku Bilkis Adistinayla. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Orang yang berkembang dengan intelek sosial bahasa yang baik memiliki beberapa ciri yang dapat dikenali. Antara lain, yang pertama itu kemampuan berkomunikasi efektif. Mereka mampu menyampaikan pesan dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh orang lain. Mereka menggunakan kosakata yang sesuai, mengorganisir ide dengan baik, dan menyampaikan pesan dengan cara yang persuasif. Lalu yang kedua ada sensitivitas terhadap konteks sosial. Mereka mampu memahami dan mengikuti aturan-aturan sosial yang berlaku dalam penggunaan bahasa. Mereka menyesuaikan gaya berbicara, tingkat formalitas, dan kosakata mereka sesuai dengan situasi dan audiens yang mereka hadapi. Lalu yang ketiga ada kemampuan membaca isyarat nonverbal. Orang yang berkembang dengan intelek sosial bahasa yang baik mampu membaca dan menginterpretasikan isyarat nonverbal dengan baik. Mereka dapat mengenali ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh lainnya, yang membantu mereka memahami pesan yang tidak diucapkan secara verbal. Lalu ada kemampuan berempati. Mereka mampu merasakan dan memahami emosi orang lain melalui bahasa yang mereka gunakan. Mereka menunjukkan empati, mendengarkan dengan perhatian, dan merespon dengan tepat terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Lalu yang kelima adalah keterampilan negosiasi dan pemecahan masalah. Orang dengan intelek sosial bahasa yang baik mampu menggunakan bahasa dengan efektif dalam situasi negosiasi dan pemecahan masalah. Mereka mampu bernegosiasi dengan baik, menemukan solusi yang saling menguntungkan, dan mencapai kesepakatan melalui komunikasi yang efektif. Lalu selanjutnya sebagai tambahan, berikut adalah beberapa bakat khusus yang dapat dimiliki oleh individu dengan intelek sosial bahasa yang baik. Yang pertama yaitu kemampuan berbicara di depan umum. Mereka memiliki keberanian dan kemampuan untuk berbicara di depan publik dengan percaya diri dan mempengaruhi audiens mereka. Lalu mereka juga mampu memilih kata-kata yang dengan tepat,
menggunakan teknik persuasi, dan mengatur pidato dengan baik. Yang kedua itu ada kemampuan bahasa asing. Mereka mungkin memiliki bakat khusus dalam mempelajari dan menggunakan bahasa asing. Mereka mampu dengan cepat menyerap kosakata baru, memahami struktur bahasa yang kompleks, dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Lalu yang ketiga ada kemampuan menulis. Mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik dalam tulisan. Mereka mampu mengorganisir ide dengan jelas, menggunakan gaya penulisan yang menarik, dan menyampaikan pesan dengan tepat melalui tulisan mereka. Yang keempat, ada kemampuan bernegosiasi dan mediasi. Mereka memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dialog yang efektif antara pihak-pihak yang berkonflik. Mereka mampu mendengarkan dengan empati, memahami perspektif yang berbeda, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Yang kelima, ada kemampuan mengajar atau memberikan pelatihan. Mereka memiliki bakat untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain dengan cara yang efektif. Mereka dapat merancang dan menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, mendorong partisipasi aktif, dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Perlu dicatat bahwa intelek sosial bahasa yang baik dan bakat khusus dalam konteks ini dapat bervariasi dari individu ke individu. Setiap orang memiliki kekuatan dan minat yang berbeda dalam bidang bahasa dan dapat mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan bakat dan minat pribadi mereka.